Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan membuat video ujian akhir semester. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Perkenalkan, nama saya Alifah Tasya Permata Dan saya Katrunada Syakura. Kami dari Prodi Manajemen Sektor Publik. Dalam video kali ini, kami membuat video untuk ujian akhir semester 7 dengan mata kuliah Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah oleh dosen Pak Dr. Taufan Molamin SE AKMM dan Pak Sortono SE AKMA. Ini kita membahas buku Akuntansi Sektor Publik bab 4, pengukuran kinerja sektor publik, dan bab 7 APBN versus APBD. Semoga dengan video kita kali ini dapat menambah wawasan dan juga manfaat bagi kita semua. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu pengukuran kinerja sektor publik. Syakura tahu nggak apa aja sih pembahasan di bab 4 ini? Kira-kira? Nah, untuk Syakura dan juga teman-teman yang belum tahu, simak ya penjelasan saya berikut ini. Jadi, sistem pengukuran kinerja sektor publik yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Nah, sistem pengukuran kinerjanya diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik ini, yang pertama membantu memperbaiki kinerja pemerintah, yang kedua pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, yang ketiga mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunitas kelembagaan. Sakura tahu nggak tujuan dari sistem pengukuran kinerja itu apa? Apa ya Kak kira-kira? Nah, jadi sistem pengukuran kinerja itu yang pertama mengkomunikasikan strategi secara lebih baik top down dan bottom up. Yang kedua, mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang. Yang ketiga, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan. Nah, yang keempat ini sebagai alat mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan kemampuan kolektif yang rasional. Nah, ada juga loh manfaat dari pengukuran kinerja itu. Apa aja ya Kak manfaatnya? Jadi manfaatnya itu yang pertama sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai media monitor, evaluasi, dan koreksi atas pencapaian kinerja. Yang keempat ini sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward dan punishment secara objektif. Nah, yang kelima ini sebagai alat komunikasi antara bawahan dan juga pimpinan. Yang keenam ini mengidentifikasi tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Nah, yang kedelapan ini yang terakhir nih, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi yang digunakan dalam manfaat pengukuran kinerja ada dua informasi, yaitu finansial dan informasi non-finansial. Karakteristik type variabel. Yang pertama, menjelaskan faktor pemicu, keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua, sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan, perlu diambil tindakan segera. Membuat sistem pengukuran kinerja yang ada langkah-langkahnya nih. Apa itu Kak? Nah, langkah yang pertama itu memperkirakan kesiapan organisasi. Yang kedua, merumuskan tujuan. Ketiga itu menyiapkan pertanyaan kebijakan. Nah, langkah yang keempat mengembangkan rencana. Langkah kelima yaitu memulai orientasi dan pelatihan. Langkah keenam, memilih bidang pelayanan yang akan diukur. Langkah ketujuh, merumuskan misi tujuan dan sasaran. Langkah 8, mengenali pengukuran. Langkah ke-9, membuat sistem pengumpulan data, analisa, dan pelaporan. Langkah ke-10, pemantauan dan evaluasi. Indikator kinerja. Hal-hal yang perlu dalam menentukan indikator kinerja, yang pertama, sistem perencanaan dan juga pengendalian. Nah, yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Yang keempat, mekanisme sumber daya manusia.
Nah, tau nggak Sakura, value for money itu apa? Apa itu Kak value for money? Jadi, value for money itu merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasari pada 3 elemen, yaitu ekonomi, efisiensi, dan juga efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang rendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi itu merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya, yaitu berupa dana, tenaga, dan juga waktu. Kalau efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan program dan aktivitas. Nah, kalau output itu merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan juga kebijakan. Nah, kalau outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Ini pembahasan terakhir nih Sak, di bab 4 ini, yaitu manfaat implementasi konsep value for money. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Yang kelima itu meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Pengukuran value for money, kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan terkait pelaksana value for money itu dalam ekonomi yaitu hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Dalam efisien yaitu berdaya guna dalam penggunaan sumber daya. Dalam efektif yaitu berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Dari yang bab ke-7 ialah APBN versus APBD. Saya akan membahas mengenai APBN, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, penyusunan APBN merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk departemen, lembaga, dan DPR. Peran DPR dalam hal ini sebagai otoritas yang mengawasi arus keluar dana APBN. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, APBN harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Dalam hal ini, Presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan rancangan APBN kepada DPR. Nah, era APBN memuat asumsi umum yang mendasari penyusunan APBN, perkiraan penerimaan, pengeluaran, transfer, defisit atau surplus, pembiayaan defisit, dan kebijakan pemerintah. APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening bendaharawan umum yang negara atau juga disebut BUN, dan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Pada dasarnya, semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut. Nah, dasar hukum APBN. APBN disusun sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Dengan disusunnya APBN pada stabilisasi, pemerintah berharap dapat menjaga tingkat inflasi maupun deflasi yang menguntungkan perekonomian nasional dan tidak mengakibatkan kelesuan atau resesi. Dasar hukum APBN termasuk dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 Pasal 23 yang mengatur tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai struktur APBN. Yang pertama ada penerimaan. Sumber penerimaan atau pendapatan negara merupakan semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Pendapatan yang diperoleh negara berasal dari pendapatan dalam negeri juga luar negeri. Pendapatan negara tersebut sangat berpengaruh bagi keberhasilan proses pembangunan nasional. Yang kedua ada pengeluaran. Secara umum pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui.
Kemudian ada dana perimbangan, ialah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer tersebut, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, kemudian ada juga dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain. Contohnya Provinsi Papua yang mendapatkan dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari provinsi lainnya. Kemudian ada defisit dan surplus, merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit. Sebaliknya, jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Ada juga keseimbangan. Ada 2 keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Sedangkan yang kedua ada keseimbangan umum, adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga. Ada juga pembiayaan. Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan itu ialah yang pertama, pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset, dan privatisasi. Yang kedua, pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program, dan penjadwalan kembali utang. Format APBN. Sejarah format APBN. Sejarah format APBN selama tahun 1969 sampai 1970 sampai dengan 1999 sampai dengan tahun 2000, APBN menggunakan format T-account. Dalam T-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dipisahkan di kolom yang berbeda. T-account mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis. Format ini dirasakan masih mempunyai kelemahan, antara lain tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pengendalian defisit dan kurang transparan sehingga perlu disempurnakan. Mulai tahun 2000, format APBN diubah menjadi I-account. I-account merupakan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran tidak dipisahkan atau dalam satu kolom. I-account menerapkan anggaran defisit atau surplus disesuaikan dengan Government Finance Statistic atau GFS. Nah, tujuan perubahan format APBN ialah yang pertama, untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN. Yang kedua, untuk mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN. Yang ketiga, untuk mempermudah analisis komparasi atau perbandingan dengan budget negara lain. Yang keempat, untuk mempermudah perhitungan dan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengikuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian perbandingan dengan APBD. APBD ialah anggaran pendapatan belanja daerah. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD, maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari. Dasar hukum APBD. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Struktur APBD. Yang pertama ada pendapatan, semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang kedua ada belanja, semua pengeluaran melalui rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Yang ketiga ada pembiayaan, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah Kak, ini pembahasan terakhirnya loh. Kalau boleh tahu apa nih, Sak? Nah, pembahasan terakhir mengenai klasifikasi belanja menurut fungsi berdasarkan urusan pemerintahan provinsi dan berdasarkan kabupaten atau kota. Ada fungsi pengelolaan keuangan negara, isinya pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, perlindungan sosial. Ada juga mengenai klasifikasi belanja menurut jenis belanja, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Nah, proses penyusunan APBD ada berupa kegiatan pendahuluan, isinya penjaringan aspirasi masyarakat, evaluasi kinerja masa lalu, serta penjabaran restrada. Ada juga mengenai penentuan arah dan kebijakan umum APBD atau KUA. Terus yang ketiga ada penentuan strategi dan prioritas APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang disebut juga dengan PPAS, dan ada penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD. Ada juga pembahasan mengenai evaluasi dan seleksi RKA SKPD. Ada juga pembahasan mengenai RAPBD dan penetapan APBD. Nah, arah dan kebijakan umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. KUA disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dengan pedoman SE atau surat edaran Mendagri. RKPD merupakan hasil kompilasi rencana kerja atau Renja SKPD, dan Renja SKPD adalah pengembangan dari rencana strategis Rensa SKPD yang diambil dari program yang tercantum dalam RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, rencangan awal KUA dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Rancangan KUA awal berisi yang pertama, target pencapaian kinerja. Yang kedua, proyek pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber penggunaan pembiayaan yang disertai asumsi yang mendasari. Nah, kesimpulan yang tadi kita bahas, yang pertama kesimpulan dari bab 4, yaitu sistem pengukuran kinerja sektor publik, yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan juga non-finansial. Sistem pengukuran kinerja sangat penting karena untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas di sini bukan sekadar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan juga efektif. Untuk kesimpulan dari bab 7, yang pertama mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan instrumen yang mengatur rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, sedangkan APBD yang berarti anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang berisi tentang rincian juga jenis dan jumlah penerimaan serta jumlah dan jenis pengeluaran negara di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun juga seperti dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember seperti APBN. Sekian dari kelompok kami, terima kasih yang telah menonton video kita kali ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan dan informasi yang telah disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.